Aku membanting handphone ke salah satu sudut sofa. Libur lagi, libur lagi. Ini sudah minggu ketiga semenjak kami diisolasi dan aku tak tahu harus berbuat apa lagi sekarang sejak keputusan perpanjangan libur diumumkan barusan. Aku dipecat dari pekerjaan sampinganku sebagai penjaga gerai pulsa 2 minggu lalu karena omset yang terus menurun. Aku menguap tatkala seseorang menerobos masuk ke pintu rumahku. Irsyad. Remaja yang merupakan kakak kelasku itu masih beruntung karena uang orang tuanya tak pernah berhenti mengalir seperti sungai Amazon. Ini, ujarnya. Sekantung plastik nasi padang disodorkannya ke meja. Lagi dan lagi. Kan sudah aku bilang kalau kau bukan ayahku. Tapi orang tuamu sendiri yang dulu memintaku mengurusmu. Aku tertegun. Tak kusangka Irsyad seserius itu dengan amanah almarhumah ibuku. Beliau meninggal belum ini sebagai korban keganasan virus corona. Ayahku? Hah, dia mungkin menganggapku tidak ada. Bahkan aku tak pernah melihat batang hidungnya semenjak dilahirkan. Petra, kok bengong sih? Ini, nasinya keburu dingin, kata Irsyad seraya menepuk pundakku. Kau ini, ngomong-ngomong, makasih, ujarku tidak enak. Irsyad mengangguk dan mengambil nasi padangnya. Seraya menonton film di laptopku, kami makan siang. Kami kenal sejak kecil dan aku tak pernah menyebutnya kak atau mas karena kami sudah sangat dekat. Aku menganggapnya sebagai kakakku yang lumayan perhatian. Irsyad anak tunggal. Ayah dan ibunya punya perusahaan bidang teknologi di Jepang. Ia tinggal sendiri di apartemennya walaupun sesekali menginap di rumahku dengan dalih kesepian. Aku tak bisa tidur. Bukan karena Irsyad yang memenuhi kasurku kali ini, tetapi karena hal lain. Di benakku, berbagai perasaan khawatir bermunculan. Aku tak punya pekerjaan dan kalau wabah ini selesai, aku akan kembali bersekolah dan membutuhkan uang lebih. Suara batuk dari mulut Irsyad tak berhenti dari tadi. Aku bangun dan memeriksa keningnya. Panas. Irsyad, Irsyad. Ku goncangkan sehalus mungkin tubuh remaja yang tingginya lebih 10 cm dariku itu. Irsyad terbangun. Kusadari, keringat telah membasahi tubuhnya. Ia begitu lemas dan pucat. Aku baik, ujarnya sambil mencoba bangun. Ia meraih kotak obat dan mengambil obat penurun demam. Aku sebisa mungkin mencoba membantu dengan mengambilkan segelas air. Namun, saat Irsyad akan meneguknya, gelas itu jatuh dan pecah. Irsyad sesak napas. Kondisinya benar-benar gawat. Mengingat ini di tengah wabah yang gejalanya seperti itu, aku jadi panik. 119, teriakku sambil melotot. 4 hari berselang, hasil tes keluar. Irsyad positif dan secara otomatis aku menjadi ODP. Sungguh, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana lagi. Aku tak bisa keluar rumah, sementara tidak ada orang yang membantuku berbelanja kebutuhan. Selain itu, aku khawatir dengan kondisi Irsyad. Satu-satunya jalan untukku untuk terus bertahan hidup adalah dengan kartu ATM milik ibu. Ini adalah uang terakhir yang kumiliki dan aku sebisa mungkin harus menemukan pekerjaan melalui internet. Beberapa hari ini, aku membeli kebutuhan melalui ojek online. Walaupun sedikit mahal, tapi itu lumayan membantu. Aku memutuskan menjadi dropshipper dan itu cukup membantuku walaupun sedikit. Seminggu semenjak Irsyad diisolasi, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka memberiku kabar yang membuatku sangat terpukul. Irsyad meninggal. Pasien positif virus corona mencapai angka 7.000. Kenapa semakin kesini semakin buruk? Kataku kesal tatkala membaca berita di salah satu web.
Berita itu membuatku semakin terpuruk. Persediaan uangku semakin menipis di tengah wabah yang semakin parah ini. Aku kehilangan orang-orang yang penting bagiku karena virus yang sama, Ibu dan Irsyad. Aku juga tidak tahu kapan sekolah akan kembali diadakan. Kalau wabah ini berkelanjutan, bukankah sama saja akan membunuh masa depan orang banyak sepertiku? Aku bahkan sekarang mulai mencoba melupakan cita-citaku yang terlalu tinggi untuk masa seperti ini. Virus corona telah merenggut semuanya dan mungkin sebentar lagi nyawaku. Berbagai berita buruk dari banyak media menimbun otakku dengan pikiran negatif. Aku bahkan tak dapat membedakan mana yang dusta dan mana yang kenyataan. Yang kupikirkan saat ini adalah bagaimana cara bertahan hidup. Ya, aku harus hidup bagaimanapun caranya. 01.00. Aku mengambil hoodie berwarna hitam dan mengenakan masker. Kusambar tas laptop berwarna hitam pula. Sebilah pisau kusembunyikan di balik pipiku. Dengan mengendap-endap, aku keluar dan menuju sebuah rumah besar di ujung jalan. Setelah kupertimbangkan, kuputuskan untuk menargetkan rumah ini. Langsung saja, aku menggunakan keterampilanku untuk membobol rumah. Aku tahu pemilik rumah ini bekerja di luar kota, jadi aku enjoy saja mencuri semuanya tanpa takut ketahuan. 5 kepok uang 100 ribuan kemasukan ke dalam tas. Aman. This is Kuliri. Aku keluar dari rumah tanpa ketahuan siapapun. Yes, sukses. Aku punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhanku sekarang. Kumulai dengan ke minimarket yang buka 24 jam di pinggir jalan besar. Aku mengisi keranjang belanja dengan semua kebutuhan pokokku. Beras, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, kopi, dan berbagai bumbu makanan instan. Namun, saat aku hendak membayar ke kasir, tubuhku oleng, pandanganku kabur, dan nafasku memendek. Bruk. Suara sirine ambulans benar-benar memenuhi telingaku. Beberapa orang ber-APD mengurusku di dalam sini. Sesak napasku sudah lebih baik, syukurlah. Tubuhku lemas sekali. Napasku pendek dan sesekali batuk tak berdahak terjadi. Mungkin prediksiku mengenai virus ini akan ikut merenggut nyawaku setelah Ibu dan Irsyad benar. Aku ditempatkan di ruang isolasi yang di dalamnya sudah ada beberapa pasien. Mereka rata-rata tak jauh lebih tua dariku. Kondisi kami hampir semuanya sama, seolah hampir mati. Hasil tesku keluar setelah beberapa hari. Benar saja, aku positif COVID-19. Hari-hari kujalani dengan penuh rasa pesimis. Terkadang aku berpikir, lebih baik aku mati karena virus ini daripada berjuang menghadapi hidupku yang miris. Belum pernah terbesit satupun pemikiran kalau aku akan sembuh. Yang kuharapkan satu-satunya saat ini adalah aku bisa segera pergi dan menyusul orang-orang yang kusayangi di sana. Beberapa saat sekali, dokter mengontrol keadaan kami. Aku kenal beberapa di antara mereka. Bu Andi adalah yang paling dekat denganku. Ia tahu semua tentang hidupku karena aku menceritakannya. Itu membuat dia sangat perhatian. Entah bagaimana bisa, kondisiku terus membaik, tapi tidak dengan psikologisku. Aku terus dibayang-bayangi dengan kehidupan kerasku yang telah berdiri di depan sana. Tanpa kusadari, Bu Andi sudah di depanku dengan menggunakan APD. Beliau mengecek kondisiku kali ini. Biasanya di saat seperti ini, aku mulai curhat tentang kehidupanku padanya. Namun tak kusangka, Bu Andi hari ini balik menceramahiku. Petra, kau beruntung karena Tuhan masih memberimu kekuatan. Kau tidak melihat orang-orang di sini. Kami semua juga berjuang, tidak hanya dirimu. Kami bahkan bertaruh nyawa untuk mempertahankan kehidupan orang lain. Jangan menyerah hanya karena cobaan seperti ini. Tuhan tak mungkin memberikan ujian tanpa tahu kemampuanmu.
Tetap semangat Petra. Ibu yakin kau punya masa depan yang cerah di depan sana. Persis setelah itu, aku dinyatakan sembuh dan wajib isolasi mandiri. Entah kenapa perasaanku berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Apalagi saat mengingat kata-kata Bu Andi. Hal itu terus mengganjal pikiranku hingga beberapa hari. Hal positif datang tatkala aku menjalani isolasi mandiri. Saat aku kembali menjadi dropshipper, pesananku cukup melonjak. Dalam 1 hari, total penjualan menjadi lebih banyak dari 1 minggu dan itu terus berlanjut. Bu Andi benar, aku sepertinya kurang bersyukur. Aku lupa kalau masih ada satu hal yang kumiliki dan tak akan pernah pergi, yakni Tuhan. Sekarang aku jadi lebih percaya diri dengan kehidupanku mendatang. Karena dari rasa percaya diri itulah aku dapat memperoleh apa yang kuinginkan. Seperti pepatah, kehendak Tuhan adalah apa yang kau pikirkan. Hasil pekerjaan dropshipperku sungguh fantastis dan tentunya aku tak menikmati ini sendirian. Aku mengajak beberapa temanku yang menganggur untuk bekerja sama. Aku juga bergabung dengan komunitas sosial dan sesekali memberikan bantuan bagi tenaga medis dan orang-orang tidak mampu. Temanku semakin banyak.